Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrayanti, salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu pembahasan dalam mata kuliah fikih, yaitu tentang manasik haji dan umroh. Seperti yang kita ketahui, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam kelima. Sebagai bentuk ibadah, tata cara pelaksanaan haji harus sesuai dengan perintah Allah dan dilakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum mempelajari tentang rukun haji, calon jamaah sebaiknya memahami terlebih dahulu tentang hukum dan syarat haji. Hukum haji adalah fardu ain, yakni wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 97, dan diperkuat dengan beberapa hadis dari Rasulullah yang sahih, serta ijma para ulama. Adapun syarat wajib bagi seorang untuk berhaji dan umroh terdiri dari 5 perkara, yakni beragama Islam, balik, merdeka, dan mampu. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang tidak dikenai kewajiban untuk berhaji. Pengertian mampu yang dimaksud dalam syarat wajib haji dan umroh adalah memiliki bekal yang cukup, kendaraan yang memadai, jalan tempuh yang aman, serta kondisi fisik yang sehat, sehingga mampu melakukan perjalanan dan ibadah di tanah suci. Sedangkan bekal yang cukup artinya selain cukup membiayai keberangkatan dan biaya hidup jamaah selama di tanah suci, juga cukup untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan tanpa harus berutang. Selain syarat wajib, ada juga yang disebut dengan syarat sah haji dan umroh, yaitu beragama Islam, berakal atau tidak gila, mikot zamani atau dilakukan di waktu tertentu, yakni pada bulan haji dan bukan di waktu lainnya, serta mikot makani atau dilakukan di tempat yang telah ditetapkan. Hal penting lainnya yang harus dipahami oleh setiap muslim yang akan melaksanakan haji dan umroh yaitu tata cara pelaksanaannya, di mana tata cara pelaksanaan haji dan umroh adalah sebagai berikut. Rukun pertama yaitu ihram. Ihram adalah niat untuk mulai beribadah haji dan umroh. Niat adalah perkara batin, maka cukup dilakukan di hati saja dan tidak perlu diucapkan. Saat berihram, jamaah wajib memulai dari mikot, tidak memakai pakaian yang dijahit, hendaknya bertalbiyah, dan tidak diperbolehkan memakai baju, jubah, mantel, imamah, penutup kepala, dan khuf atau sepatu. Jamaah wanita juga tidak diperbolehkan memakai penutup wajah dan sarung tangan. Adapun sunnah saat berihram adalah mandi, memakai wewangian di badan, memotong bulu kemaluan dan ketiak, memendekkan kumis, memotong kuku, memakai sarung dan kain atasan yang berwarna putih bersih, serta memakai sandal. Niat ihram dilakukan setelah sholat. Setelah jamaah haji disarankan untuk memperbanyak talbiyah. Jamaah wanita boleh memakai pakaian apa saja, tidak ada ketentuan harus warna tertentu, asalkan tidak menyerupai laki-laki dan harus menutup aurat. Rukun kedua, tawaf. Urutan tata cara ibadah haji yang kedua adalah tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalil yang menunjukkan wajibnya tawaf ada di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 29. Saat melaksanakan tawaf, jamaah haji wajib untuk berniat tawaf, suci dari hadas, menutup aurat seperti saat sedang sholat, berada di sebelah kanan Ka'bah, serta memulainya dari Hajar Aswad dan mengakhirinya di Hajar Aswad pula. Rukun ketiga, sa'i. Sa'i dilakukan dengan berjalan atau berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Rukun sa'i dilakukan setelah jamaah melakukan tawaf dan harus dilakukan berurutan, artinya tidak boleh dilakukan sebelum tawaf atau tidak boleh diselingi ibadah apapun setelahnya. Rukun keempat yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling penting dan tidak dilakukan pada pelaksanaan umroh. Para ulama sepakat bahwa barang siapa
luput melaksanakan wukuf di Arafah, maka ia harus melakukan haji pengganti di tahun yang lain. Pengertian wukuf adalah jamaah harus berada di daerah mana saja di Arafah dan dalam keadaan apa saja, baik dalam keadaan suci maupun tidak. Dalam hal ini, dalam keadaan haid, nifas atau junub. Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa jamaah, yakni wukuf di Jabal Rahmah. Mereka meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat terbaik untuk wukuf. Hal ini keliru karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Wukuf di Arafah dimulai saat matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar atau masuk waktu subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Bagi jamaah yang wukuf di luar waktu tersebut, maka hajinya tidak sah. Selain keempat urutan tata cara ibadah haji tersebut, terdapat beberapa amalan wajib dalam ibadah haji dan umroh. Perbedaan rukun dan wajib haji dan umroh terletak pada sah atau tidaknya ibadah haji dan umroh. Jika jamaah meninggalkan salah satu atau beberapa amalan wajib haji dan umroh, maka haji dan umroh tersebut tetap sah, namun ada kewajiban membayar denda atau dam. Amalan wajib haji dan umroh antara lain: 1. Ihram dari mikot. Tempat pembatas bagi jamaah haji untuk memulai berihram disebut mikot. Tempat ini telah ditentukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jika jamaah menggunakan pesawat terbang dan melintasi mikot, maka ihram dilakukan di dalam pesawat. 2. Wukuf di Arafah hingga waktu maghrib bagi yang memulai wukuf di siang hari. 3. Mabit di Musdalifah. Mabit atau bermalam di Musdalifah biasanya dilakukan setelah wukuf. Wukuf dari Arafah, jamaah akan melewati Musdalifah dan bermalam di sana hingga terbit fajar. 4. Melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan dilakukan setelah matahari terbit. Saat melakukan jumroh, jamaah disunahkan untuk bertakbir. 5. Mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Saat melaksanakan haji, Rasulullah bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 6. Mencukur dan memendekkan rambut. Mencukur atau memendekkan rambut bisa dilakukan hingga akhir tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah laki-laki mengambil semua bagian rambut untuk dipendekkan, sedangkan jamaah wanita cukup memotong satu ruas jari dari ujung rambut. 7. Melakukan tawaf wada. Tawaf wada dilakukan ketika jamaah akan meninggalkan Ka'bah dan telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji dan umroh. Tawaf wada dilakukan oleh setiap jamaah haji kecuali penduduk Mekah dan wanita haid. Demikianlah urutan tata cara ibadah haji dan umroh yang harus dilakukan oleh setiap jamaah yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.